pembaruan dan pemulihan. Dan kami percaya saat pagi hari ini, Engkau hadir dimanapun kami berada, Tuhan. Engkau nyata atas setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami mau merayakan setiap anugerah Tuhan di dalam hidup kami hari ini, Tuhan, dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami syukur, kami berdoa. Ya, selamat bergabung Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dan seluruh kehidupan kita untuk kita bisa mengikuti ibadah kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya ku mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu, buat pemeliharaan-Mu sampai hari ini. Nyata, terbukti, dan tak pernah berhenti Tuhan. Masa-masa yang susah ini, Tuhan, biarlah Engkau senantiasa berbicara kepada kami semuanya dengan cara-Mu yang unik, dengan cara-Mu yang pribadi Tuhan. Nyatakan Tuhan rencana-Mu atas kami semuanya Tuhan. Buat mereka semua yang melihat, buat mereka semua yang bernyanyi bersama Tuhan, memuji Engkau Tuhan. Biarlah damai-Mu dan pimpinan-Mu, pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai Tuhan. Kami bersyukur, kami mengucap syukur Tuhan. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang baru setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya ku mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak
Tak hentinya ku mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya ku mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya ku mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di atas. Nyatakan Tuhan, kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, kesetiaan-Mu nyata, anugerah-Mu besar Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Engkau yang mempunyai acara Tuhan, Engkau yang bertata atas setiap puji-pujian, kesaksian, pernyataan firman-Mu dari awal sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Di sini kan menceritakan tentang percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Tentunya kita semua sudah tahu percakapan-percakapan kisah percakapannya seperti apa. Waktu itu Yesus haus, dia pergi ke sumur, kemudian di sana ada perempuan Samaria ini. Yesus ngomong, minta aku air, beri aku air. Dan perempuan Samaria ini pun ya dengan latar belakang yang seperti yang sering kita dengar, misalkan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria, itu pun di ayat 9. Kemudian Yesus pun ayat 10 menjawab, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan
Ia telah memberikan kepadamu air hidup. Dan ayat 11, 12, jadi percakapan lagi, 13, seterusnya dan seterusnya. Sampai akhirnya di ayat 15, kata perempuan itu kepada Yesus, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, ayat 16, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Dan kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di sini kan terjadi yang percakapan. Jadi perempuan Samaria ini mendengar, dia kemudian melihat Yesus, setiap kata-kata, setiap statement, setiap kalimat yang disampaikan tentunya itu yang menjadi informasi, itu yang menjadi data. Nah, dan kemudian di ayat yang ke 28 dikatakan, maka perempuan itu meninggalkan tempat yang di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Ayat 29, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Nah, di sini kan perempuan Samaria setelah menyaksikan Yesus, di mana dia melihat, dia ngobrol, dia mendengar, maka dari itu dia langsung pergi ke kotanya. Dia menyampaikan kepada setiap orang yang tentunya dia temui, dan dia menyampaikan bahwa Yesus ada di sini. Artinya apa? Dia bersaksi dengan bahasa yang apa adanya. Kalau berdasarkan perenungan saya tentang ayat ini, ya apa adanya, dan itulah yang membuat sekelompok orang yang mendengarkan kesaksian dari perempuan Samaria ini akhirnya datang juga menemui Yesus di ayat 30. Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Itu ayat 30. Dan saya loncat ke ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ayat 40, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Ayat 41, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Kau katakan di sini adalah perkataan dari perempuan Samaria tadi. Sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Artinya apa? Perempuan Samaria ini bersaksi tentang Yesus, apa yang sudah diperbuat di dalam dirinya, dan ia sampaikan dengan apa adanya. Dan tentunya melalui kesaksian perempuan Samaria ini, akhirnya banyak orang yang di Samaria itu datang kepada Yesus, percaya dan langsung melihat Yesus dan menyatakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Ada step, dan ini merupakan salah satu bagian bagaimana sih kita bisa bersaksi. Apa sih arti bersaksi? Pemahaman kita tentang bersaksi, apa yang aku pahami adalah bersaksi itu menyampaikan apa yang kita lihat dan kita dengar. Dua hal itu yang menjadi sumber informasinya atau datanya. Tapi saya tambahkan lagi adalah kejujurannya, kebenarannya, minimal menurut kita pribadi.
Jadi itu bagaimana kita menjadi saksi Kristus, berarti apa yang kita lihat dan kita dengar tentang Kristus yang tentunya berdasarkan pemahaman kita sampaikan secara jujur dan menurut kita benar, yang walaupun menurut orang lain mungkin belum benar, tapi ya minimal kita jujur dan kita menyampaikan secara ya apa adanya. Kalau kita melihatnya secara A, ya kita sampaikan secara A. Kita mendengarnya secara B, ya kita mendengarkan secara B. Bukan perkara yang mudah, tetapi bukan berarti juga tidak bisa. Karena mungkin kita berkomunikasi sulit, kemudian presentasi ataupun ya mungkin berkhotbah kita tidak bisa terstruktur ataupun bagus, tetapi kalau kita bersaksi ya seperti ngobrol biasa aja. Dan saya kasih ilustrasi seperti ini. Ya, kita melihat ada informasi yang kita terima. Sebagai contoh, ini adalah video dari suatu pemandangan di mana kita bisa melihat ada pohon, ada gunung, ada awan, kemudian juga ada banyak rumah yang tentunya bisa kita lihat di sini. Informasinya jelas. Kemudian ada suara burung, ada suara mobil yang bergerak di kejauhan. Kita bisa mendengarkan semuanya di sini. Dan itulah sumber informasi yang kita terima. Jadi dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, kita sudah tahu. Seperti itu. Jadi dari informasi yang kita tangkap tadi, kita melihat ada gunung, ada rumah, ada pohon, kemudian ada suara mobil yang bergerak di kejauhan. Itu adalah informasi yang kita tangkap. Itu data yang benar-benar kita rekam melalui mata, melalui telinga. Dan kita ingin bersaksi kepada orang ataupun kepada teman ataupun kepada siapapun, karena ada hasrat kita atau keinginan kita untuk bersaksi. Kita sampaikan ke mereka bahwa aku tadi melihat ada gunung, pohon, rumah, dan seterusnya. Minimal menurut kita itu sudah pas, itu sudah benar. Nah, itu pemahaman tentang bagaimana kita harus bersaksi, dan kita menyampaikan apa adanya dan jujur. Saya mengilustrasikan sih bersaksi tentang Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari juga seperti itu. Ada yang sifatnya subjektif ataupun objektif. Tapi minimal pengalaman bersama Tuhan dalam keseharian kita itu bisa menjadi bahan kesaksian. Bukan soal bombastis ataupun bukan soal ingin ramai ataupun apa, tetapi minimal pengalaman subjektif itu yang bisa kita bagikan ke orang dengan berharap bahwa orang yang mendengarkan kita itu bisa mendapatkan inspirasi dan Tuhan berbicara kepada mereka seperti itu. Jadi buat saya sih pemaknaan tentang bersaksi sih seperti itu.
di saat ketidaktahuanku. Hikmat-Mu lah yang menuntunku setiap waktu. Jadilah kehendak-Mu atas keluargaku, semuanya baik dan indah karena anugerah-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas keluargaku, semuanya baik dan indah karena anugerah-Mu. Firman-Mu bersuara senantiasa di jiwaku, membawaku untuk selalu mengandalkan-Mu. Setiap pagi rahmat-Mu selalu baru, menguatkanku jalani hariku. Jadilah kehendak-Mu atas keluargaku, semuanya baik dan indah karena anugerah-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas keluargaku, semuanya baik dan indah karena anugerah-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas keluargaku, semuanya baik dan indah karena anugerah-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas keluargaku, semuanya baik dan indah karena anugerah-Mu. Terima kasih Siu buat lagunya, lagu yang khusus diciptakan buat saya dan seluruh keluarga, ya. Lagu yang kapan hari muncul pertama di acara Babi Bu Bebo. Saya sebagai yang diminta untuk bercerita di sana, ya. Pada mulanya sih saya agak tidak percaya diri, ya. Saya sampai nanya Siu, apa dasarnya saya yang jadi narasumber di situ gitu ya. Jadi saya juga merasa di dalam kehidupan saya tidak ada sesuatu yang bisa dibagikan lah. Ada dua hal yang masih saya ini kurang bisa menerimanya gitu ya. Jadi saya sempat bertanya itu kepada Siu, dan akhirnya yang menguatkan saya dan mendukung saya untuk bisa bercerita di sana adalah Joseph, ya, anak saya. Ya, dia katakan bahwa papa ini sebetulnya punya sesuatu yang bisa dibagikan. Papa ini termasuk seorang yang hebat juga karena membesarkan, memelihara Joseph dan JJ gitu ya, sampai hari ini. Itu sesuatu yang luar biasa, dan itu cukup menguatkan saya untuk saya berani berbagi akhirnya, ya. Jadi secara semua bahwa kita dalam kehidupan ini kita bisa berbagi, bercerita, berkisah, menyampaikan kesaksian itu karena ada hal-hal yang kita alami di mana kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa merasakan itu
sebagai sesuatu yang di luar kekuatan dan kendali kita, tapi Tuhan menyertai dan Tuhan memampukan kita untuk melewatinya. Ya, kisah-kisah itu mungkin bagi kita bukan kisah yang spektakuler mungkin ya, bukan kisah yang begitu gemerlap gitu ya, tapi ada kisah-kisah yang sepertinya itu membuat kita kecil ya, kita tidak ada artinya ya, tapi sesungguhnya kisah-kisah itu bisa dibagikan, kisah-kisah itu bisa memberkati orang lain. Dan saya pun tidak bisa mengerti kenapa Shu cukup diberkati dengan kehidupan keluarga saya, tapi ya itu sesuatu yang mungkin menginspirasi dia dan sampai timbullah lagu seperti ini ya. Saya mengucap syukur sih. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, kita bisa memperhatikan, kita bisa melihat, mendengar apa yang ada di sekitar kita, dan kita bisa merasakan itu dan membuat itu menjadi satu kesaksian. Dan luar biasa kalau kita bisa mengalami sendiri setiap setiap kisah di mana Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita. Maret sampai Mei, mungkin pertengahan Maret ya. Pertengahan Maret itu kan mulai COVID masuk ke Indonesia. Berhari-hari mengkonsumsi berita negatif akhirnya membuat takut, susah tidur, kena sindrom gejala COVID. Itu yang aku alami. Jadi benar-benar selama kurang lebih 1,5 bulan ya, sampai April terakhir itu mengalami kegelisahan yang belum pernah terjadi sih. Kemudian beranjak masuk ke Mei, mulai banyak belajar firman Tuhan, kemudian mengurangi konsumsi berita negatif, dan lambat laun pikiran dan perasaan jadi tenang. Selain itu juga memilih untuk banyak menyibukkan diri untuk belajar hal-hal yang baru. Itu sih. Mei sampai hari ini ya banyak belajar hal yang baru ya. Ya, belajar hidroponik, broadcasting, kemudian membuat lagu. Tapi yang paling penting itu yang aku terus ditempa itu ya bagaimana aku menyediakan waktu buat Ben, Jeff, dan Maven sih. Itu yang paling berasa prosesnya, yang sampai detik ini pun masih terus gitu loh. Untuk hal-hal yang tadi mungkin ya pasang surut ya, karena mungkin ya nggak hasilnya apa ya, tetapi dikarenakan ingin belajar, maka dari itu ya aku terjun di sana. Dan itu sih yang menjadi
menjadi perjalananku ya selama Mei sampai detik ini. Jadi itu ya ada kadang bosen, tetapi berusaha untuk ya positive thinking, dan terlebih sih Tuhan benar-benar memproses aku untuk sadar bahwa aku ini masih banyak kelemahan, aku masih banyak kekurangan, tetapi bukan berarti aku nggak bisa bersaksi gitu. Justru itulah yang Tuhan mau untuk ya tampil apa adanya, dan itu yang aku lagi belajar. Itu sih. Ya, pertanyaan pertama di Jenny. Jen, selama awal pandemi sampai sekarang, perjalanan jiwanya seperti apa? Ya kan kayak jiwa itu kan ya pikiran nih, perasaan nih. Karena itu bukan bulan Maret. Ya pasti ada takut-takutnya. Takutnya kayak somangan atau wedi ketularan. Takut ketularan. Ngono tok. Sesimpel itu. Simpel. Cuma ketularan soalnya kan ada anak cilik-cilik kan. Oh. Ya. Yung, kira-kira apa sempat juga kayak begitu? Yung. Kayak Buyung sih nggak ketularan. Soalnya dia apa ya? Lebih ke kerjaan sih. Oh, jadi lebih mikirin tuh kerjaan ini piye kayak gitu ya. Nanti Tita, Nah, kamu tanya infeksi. enggak, menurut Jenny, Tita piye? Oh, dia nggak tahu apa-apa. Anak-anak paling ya, jadi kan enggak tergantung mama papa ya. Ini kan gini, Maret toh, itu mulai Maret itu. Sebenarnya nggak kepikiran apa-apa sih. Pertama awal ya mungkin takut ya Pak sama sih ketularan apa segala, tapi seiring waktu berjalan ya dijalani aja, nggak ada apa ya, ya nggak khawatir apa sih. Belas, waktu kamu belas. Ya awal-awal ya ketularan lah, cuma nggak teman. Nah, lama-lama ya wis kayak ya wis lah, pasrah, mengalir saja. Ya entah apa mungkin ya planning ke depan, sempat nggak diskusi kayak gitu. Ternyata tidak pernah. Hah? Mengalir saja. Cara ngobrol. Nah, oke. Maksudnya kan harus sama gitu loh. Oh. Jaga kebersihan. Lebih menjaga Kebersihan. Oh, itu ya. Oke. Kebersihan. Selama SPP kan, zaman SPP dulu kan lebih sering di rumah toh. Keluargaan, tapi ya berkumpul terkantor ya, jadi nggak ngefek. Bareng. Mengenalkan Tuhan bagaimana selama masa-masa ya pandemi ini. Jadi lebih berserah, lebih pasrah, lebih mengandalkan Tuhan jadinya kan. Jadi yo kayak lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, karena kan lebih banyak waktu di rumah. Dulu kan misalnya
Oh, loncat apa? Loncat. I just Oh. can't do it. I want to play this. I love. Lewat kali. Pas jam sekolah ya. Sampai Banyak ini. Harusnya tak pelajari jadi kalau ngaji 4 kali. Terhadap suami. Boleh 4 kali. kerja Waduh ae. Oh, aku tahu lagi. Ini kan. sama lah. Kan aku kan kerja di rumah memang sehari-hari toh, jadi kan memang sering ketemu anak, ketemu suami juga. Enggak kan Ben kan enggak. Iya, mau awal-awal. Offline. Ya awal-awal itu adaptasi ini adalah di pas online school. Kan tempuk sama jam kerja toh. Kerjaanku kan selama online ini kan tambah banyak. Jadi kayak kadang-kadang ngatur waktu sih. Kerja sama dampingi band online kayak gitu. Terus Jeff lagi kan, belum lagi Jeff kayak ganggu terus kan, kalau kukunnya online ganggu tok lah. Itu emosinya lebih karena kesalahan untuk awal-awal adaptasi di sana, tapi lama-lama lambat laun penyesuaian akhirnya ya sudah lumayan lah berkurang. Tetap ada sih, tetap emosi ya tetap ada, tapi ya agak berkurang sih daripada awal-awal. Suami tergantung suami menjengkelkan. Iya bener, tergantung suami ya. Waktu itu menjengkelkan awan yang kalau bisa diajak kerja sama ya puji Tuhan dari dunia ya, tapi kalau enggak waduh kayak rasanya kepingin gitu. Tapi enggak lah, so far masih membantu lah suamiku ini ya. Kenapa kok seneng sekolah lewat Zoom? Bener iya ya. Soalnya kalau aku istirahat bisa main. Oh, istirahat bisa main. Di sekolah nggak bisa main. Kan bentar dulu jam istirahatnya lebih sebentar paling ya. Gitu tak? Oh. Nah, kalau Ben, Ben, kamu lebih suka mana? offline apa online? Sekolah di rumah atau sekolah di sekolah? Kenapa? Kamu lebih suka sekolah? Kenapa ya? Hah? Ini kenapa ya Papa tanya? Kenapa? Oh, soalnya ada playground di situ. Ah, Ada mainan buahnya, misalnya kayak ada robot, mainan, mobil, banyak pokoknya. oh gitu. Bener. Siapa yang sabar? Mama apa Papa yang sabar? Dua-duanya, betul. Gak usah takut lo ya. Gak apa-apa kok. Tidak apa-apa. Tetap kamu dikasih makan nanti sama mama. Ya, sabar. Dua-duanya sabar. Senang. Kalau Ben, Papa Mama sabar enggak? Atau sering marah? Masih diterain. Sabar. Apa sih diterain Ben? Nggak nurut itu. Oh gitu. Oh kalau udah nurut. Oh, baru ini kalau diterain. nurut gitu berarti. Iya. Kalau nurut sabar. Kalau Jeff, mama sabar, mama sama papa sabar atau enggak? Iya. Suka marah enggak mama? Kamu suka marah atau enggak? Hah? The end. The end.
kapan hari kan mau bersaksi. Nah, mungkin kesempatannya kan ya kali ini kira-kira apa yang mau disaksikan ya, khususnya mungkin mulai bulan Maret ya, mulai pandemi, kapan hari kan aku mau bersaksi, akhirnya baru keturutan ya sekarang. Nah, kira-kira apa yang mau disaksikan? Ya lebih ke arah pertolongan Tuhan, tapi lewat pekerjaan sih. Sebenarnya memang dari dulu udah merasa bahwa memang kalau pertolongan Tuhan kan setiap hari ya, tapi lewat pandemi ini itu kayak terasa banget bahwa wah, Tuhan ini memang bener-bener luar biasa sih. Jadi kayak lewat kerjaan kayak contohnya sekarang ini kan memang termasuk kerjaan baru. Jadi aku mulai join di company yang baru ini itu per November tahun 2019. Sebelumnya 4 tahun sebelumnya tuh aku join di company lain. Nah, di company itu sebenarnya fun-fun aja. Semua berjalan baik, semua berjalan ya enak lah. Jadi kayak nggak ada keinginan untuk berhenti atau kayak gimana. Bosnya juga oke, semuanya itu so far pokoknya enak lah. Jadi kayak selama 4 tahun kerja di tempat yang lama itu, sebenarnya setiap tahunnya itu mantan bosku yang dulu itu kan kayak offer kerjaan baru ya di perusahaan sekarang ini. Cuman selalu kayak aku tolak. Jadi dengan banyak pertimbangan sih, karena itu waktu itu di pekerjaan baru ini sebenarnya untuk beban kerjanya tuh lebih besar. Terus karena target juga lebih tinggi karena memang company-nya lebih besar sih. Jadi karena itu aku melihat wah jangan dulu lah, nanti kalau misalnya beban kerja terlalu besar juga nggak ada waktu buat keluarga. Jadi banyak hal yang yang jadi pemikiran lah waktu jadi pertimbangan sehingga tak tolak. Nah terus tahun kedua, tahun ketiga itu juga gitu, setiap tahun pokoknya ditawarin sama mantan bosku itu untuk pindah ke kerjaan yang sekarang ini sebenarnya. Tapi tetap tak tolak. Waktu itu juga pas Jeff lahir. Nah Jeff lahir nggak mungkin lah aku terima di perusahaan yang beban kerjanya besar banget. Nah tapi di satu sisi karena di perusahaan yang lama itu kan aku handle itu market itu Indonesia Timur. Jadi banyak traveling, apalagi di musim-musim kayak bulan-bulan Juli sampai Desember di mana banyak school fair. Nah itu banyak traveling, kadang-kadang itu kok seminggu itu kadang-kadang nggak pulang. Kadang-kadang pokoknya setiap bulan itu pasti harus keluar kota atau keluar pulau untuk event lah segala macam kayak gitu. Nah aku mulai pikir nih, karena Jeff baru lahir, banyak waktu yang harusnya Jeff butuhkan, apalagi dia full ASI. Ya kan, nggak memungkinkan, dia nggak mau minum lewat botol, juga dipompa juga nggak mau, jadi harus attach langsung sama mamanya. Nah karena itu pikir gimana nih ya, ini kok traveling terlalu banyak kayak gitu, jadi kemana-mana itu dibawa terus, jadi satu paket kita pergi kemana kebawa, dimana satu keluarga kebawa. Akhirnya yang dikorbankan adalah dari sisi sekolahnya Ben. Waktu itu untungnya ya Ben masih TK ya, jadi memang banyak bolos waktu itu TK-nya karena ya harus ikut kan kemana-mana mamanya pergi. Nah setelah tahun keempat, tahun tempat itu ditawari oleh mantan bosku ini dan dikasih job desk yang menarik. Jadi lingkup kerjaku tuh aku cuman bertanggung jawab, jadi menghandle Jawa Timur. Jadi nggak lagi East Indonesia tapi cuman East Java. Nah di sana aku mulai mikir wah ini mungkin apa jalannya Tuhan ya. Jadi nggak terlalu menuntut banyak traveling, jadi cuma ke Jawa Timur, ke Surabaya, Malang, Jember, kayak lebih ke arah kesana aja. Oh ini mungkin kesempatan bagus. Nah di sana aku mulai goyah, mulai mempertimbangkan kira-kira apa ini perlu diambil ya segala macam kayak gitu. Nah tapi di satu sisi perusahaan yang lama itu oke banget nih, bosnya tuh baik banget, nggak terlalu kerjanya juga santai ya kan, terus pokoknya enak lah, bisa enjoy setiap hari itu kayak mau cuti
cuti juga gampang, mau izin itu gampang banget lah, intinya kayak gitu ya. Nah tapi entah kenapa setelah pergumulan, setelah diskusi sama suami juga, ini mungkin saatnya untuk terima aja tawaran ini. Nggak tahu sih, di dalam hati itu kayak mungkin ini saatnya gitu loh. Di satu sisi memang di dalam hati, di sisi lain kan kayak berat gitu meninggalkan perusahaan lama kan, karena wah aku move ke perusahaan baru di mana memang lebih besar, beban kerja lebih berat, target lebih banyak, segala macam dituntut pasti lebih apa ya, bener-bener lebih kerja kayak gitu. Jadi banyak pergumulan, tapi akhirnya oke, karena udah hasil diskusi juga dengan suami, akhirnya decide oke, aku ambil pilihan ini. Cuman waktu kirim CV pun itu kayak nothing tulus gitu. Ya udah, kalau keterima ya udah, kalau nggak keterima ya udah, tetap di company yang lama aja, toh nggak ada masalah dengan company yang lama kan. Jadi ya cuma asal aja, ngirim asal, ternyata dapat panggilan, nggak lama dapat panggilan kerja, udah oke, dapat di interview. Yang bosnya dari Singapura datang ke Surabaya waktu itu, terus Bulan apa interview. itu? Bulan apa ya? Lupa. September. Iya September Oktober lah. Pokoknya prosesnya tuh cepet, karena ini kan by recommendation, jadi kayak direkomendasi, jadi nggak diminta aneh-aneh sih sebenarnya, karena direkomendasikan sama mantan bosku itu. Jadi interview sekali, udah selesai, akhirnya keterima langsung, wah keterima nih, mulai nih, aduh kok keterima ya, masih kayak galau gitu loh. Jadi waduh, terus masih kayak merasa nggak enak sama company yang lama kan, mau minta izin untuk resign gitu kan nggak enak gitu loh, karena dia terlalu baik gitu. Akhirnya ya udah memberanikan diri untuk ngomong, untuk mengajukan surat mengundurkan diri. Ya sama ngomong sih sesungguhnya alasannya kenapa lebih ke arah ke family. Lebih ke arah ke family karena waktu sebenarnya, karena nggak bisa cover isi Indonesia lagi, nggak bisa terlalu banyak traveling karena sekarang sudah ada 2 anak kan. Nah karena itu akhirnya yaudah, harusnya akhirnya nggak ada cara lain sih, akhirnya dia menerima surat resignnya itu. Yaudah akhirnya berjalan, udah kerja di perusahaan baru, ya udah nggak ada masalah, perusahaan baru semuanya smooth. Nah sampai pada waktu pandemi ini di bulan Maret semua kan move ke online, beban kerjanya tambah gila, tambah berat. Tapi memang di dalam hati kecilku nggak ada penyesalan sama sekali untuk move ke perusahaan baru ini, meskipun memang beban kerjanya berat, tapi enjoy sih, selama ini masih enjoy karena timnya juga oke, solid, bosku juga oke juga, dapat oke juga. Nah kemudian di bulan April, aku dapat info dari temen kerjaku di company yang lama, berita yang mengagetkan bahwa dia dipecat karena ternyata companyku yang lama ini selama pandemi mengalami masalah dalam segi mungkin sumber daya manusia atau masalah finance atau kayak gimana. Akhirnya dia menarik market dari Indonesia, jadi dia nggak promote sekolahnya lagi di Indonesia. Nah karena itu, karena dia menarik semua investasinya di Indonesia, jadinya dia nggak butuh representatif yang kerja di Indonesia kan. Jadi 2 temanku dipecat waktu itu. Nah dari sana temanku tuh bilang, kalau kamu laki ya, akhirnya kamu decide untuk move ke company yang baru ini, dan which is itu bagus, dia bilang kayak gitu. Nah dari sana aku langsung mikir, wah, langsung aku ngomong kan sama Kusyu kan, wah gila, ini kayak bener-bener pertolongan Tuhan, kayak Tuhan udah tahu gitu loh. Ini kalau misalnya aku katakanlah aku udah terima, aku tetap stay di sekolah di perusahaan ini, mungkin nasibku juga sama kan, bakalan dipecat dan jobless, gak ada kerjaan, gak ada pemasukan, gak ada income dan segala macam. Nah dari sana tuh aku merasa bersyukur banget, kayak semua tuh diatur, jalan langkahku tuh semua dari awal, dari dulu kerja dari awal, terus dapat kerjaan baru lagi sampai detik ini, itu kayak semua itu seakan-akan kok kayak apa ya, film lah, kayak ada skenario nya yang dibuat dari Tuhan. Dan ya itu dari sana aku ya jadi merasa tambah yakin sih, selama kita mengikuti skenario dari Tuhan ya semuanya akan smooth ya gitu.
Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu, kami berikan kepadamu ya Yesus. Engkau sumber inspirasi, sumber hikmat, sumber kekuatan, dan sumber segalanya. Pemeliharaanmu, penyertaanmu nyata bagi kami sekeluarga. Proses kami terus Tuhan, dan kami mau ada di dalamnya, baik dalam suka, duka, kesalahan, apapun itu juga Tuhan. Karena hidup kami adalah kesaksian tentang Engkau Tuhan, hanya tentang Engkau. Dan bila ini yang menjadi doa kami, bahwa banyak orang yang melihat Engkau melalui keluarga kami apa adanya Tuhan. Dan inilah yang menjadi doa kami. Inilah doaku, inilah doaku, ku bawa kepadamu Tuhan. Yang sedih dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu
ditertawakan, yang sedih dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan, selamat pagi. Saya berharap kita masing-masing bisa mempunyai atmosfer rohani, meskipun kita harus banyak terganggu dengan frekuensi. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita pakai pagi hari ini untuk introspeksi diri, bagaimana kita memperhatikan keluarga kita, bagaimana kita, terutama yang para bapak ya, memberikan yang terbaik buat keluarga kita. Terima kasih buat Siu, kesaksiannya, buat keluarganya Pak Siu, Penny, buat Pak Johan, ya, memberkati kita semua. Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah online kita, saya akan membacakan saudara bagaimana kita bisa dewasa di dalam Kristus. Kita baca dari Mazmur 44 ayat 18-22. Semuanya ini telah menimpa kami, tetapi kami tidak melupakan Engkau dan tidak mengkhianati perjanjian-Mu. Hati kami tidak membangkang dan langkah kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Walaupun Engkau telah meremukkan kami di tempat serigala dan menyelimuti kami dengan kekelaman, seandainya kami melupakan nama Allah kami dan menadahkan tangan kami kepada Allah-Allah lain, masakan Allah tidak akan menyelidikinya, karena Ia mengetahui rahasia hati. Saudara Bapak Ibu, dalam keadaan yang seperti sekarang, banyak hal yang membuat kita tidak nyaman, tidak enak, tidak bebas untuk berkreasi dan sebagainya. Ya, tetapi seperti pemazmur katakan, semuanya ini telah menimpa kami, tetapi kami tidak melupakan Engkau dan tidak mengkhianati perjanjian-Mu. Hati kami tidak membangkang dan langkah kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Ya. Saudara Bapak Ibu, kalau kita mengalami sesuatu yang tidak enak hari-hari ini, atau kalau kita telah melakukan beberapa pelanggaran di hadapan Tuhan, dan Tuhan menegur di dalam hati kita, baiklah, jika engkau mendengarkan hari ini, jangan keraskan hati kita, tetapi marilah kita bertobat dan kembali kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, jangan kita marah dengan keadaan, jangan kita tidak bisa terima, tetapi mari bersandar kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus sajalah sandaran hidup kita. Dia adalah kota benteng yang teguh, menara perlindungan kita. Ketika kita berlari kepada Dia, maka jiwa kita menjadi tenang. Dan biarlah segala apa yang baik yang Tuhan rencanakan bagi kita, bisa kita terima. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak buat hari ini. Ampunilah setiap kami ketika kami melakukan pelanggaran-pelanggaran dan kami tidak bisa menyukakan hati-Mu, dan kami hanya berpusatkan kepada diri kami sendiri, kepada penghargaan terhadap diri kami sendiri, terhadap kepenuhan-kepenuhan hidup kami sendiri. Pagi hari ini Tuhan, apapun yang kami alami di dalam hidup kami, ajar kami mendekat kepada-Mu. Ajar kami menempatkan bahwa Tuhan Yesus adalah pusat hidup kami. Dan ajar kami bertahan menghadapi yang Tuhan izinkan kami alami. Tuhan Yesus, ampunilah setiap dosa pelanggaran kami. Kami berdoa untuk setiap saudara kami yang masuk di dalam berbagai-bagai keadaan yang tidak baik, sakit penyakit, kekurangan, hubungan yang retak.
kesehatan yang menurun. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya berkat-Mu menyertai kami, menyembuhkan kami, mencukupkan kami, memulihkan hubungan-hubungan kami. Biarlah kami bersandar kepada Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah lalai terhadap kami. Semua yang kami alami itu karena sekehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah setiap kami yang di dalam lembah kekelaman. Kami mengucap syukur ketika sampai pada hari ini, keluarga kami baik-baik, kebutuhan hidup kami tercukupi, Tuhan memelihara hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Memberkati Pak Agung, Pak Robert yang memimpin pergerakan ini, biarlah melalui mereka ada inspirasi-inspirasi yang baru, ada kekuatan-kekuatan yang baru untuk kami berkreatif melayani Engkau. Berkati Rol, teman-teman yang bekerja full time, Tuhan memberkati dengan kreativitas, kesehatan, sehingga apa yang kami lakukan semua menjadi lebih cepat bergerak untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, berkati bangsa ini ya Tuhan, supaya bangsa ini bisa keluar dari keadaan pandemi yang sangat merugikan bangsa ini. Bangsa ini boleh keluar dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih banyak, terima kasih buat hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Amin.